Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, para jamaah rahimahullah rahimakumullah. Kajian kita tafsir surat Yunus, surat yang ke-10, terakhir sampai pada ayat 32. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat 33. Kita lanjutkan ayat 33. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Kadzalika, demikianlah, haqqat, wajib, kalimatu rabbika, ketetapan Tuhanmu, alal ladzina fasaku, terhadap orang-orang fasik, annahum la yu'minun, bahwasanya mereka tidak beriman. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan kadzalika artinya hakada, demikianlah, haqqat, wajabat, wajib, kalimatu rabbika, diberlakukannya ketetapan Tuhanmu yang terdahulu, ala ladzina fasaku, atas orang-orang fasik. Orang-orang fasik di sini yang dimaksud orang-orang kafir, karena muslim juga bisa disebut fasik. Muslim bisa disebut fasik karena ketika tidak berbuat ketaatan namanya fasik, karena fasik artinya khoroja, keluar dari ketaatan. Kalau muslim tidak berbuat ketaatan berarti fasik, tapi fasiknya fasik kecil sehingga tidak sampai batal Islamnya. Kalau orang kafir fasiknya fasik besar sehingga batal Islamnya. Jadi fasik yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Demikianlah wajib diberlakukan ketetapan Tuhanmu atas orang-orang kafir, annahum la yu'minun, di mana mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Ketetapan apa? Ketetapan apa? Ketetapan bahwasanya mereka pasti mendapatkan balasan, yaitu azab, sebagaimana mereka telah dipalingkan dari yang hak. Itu di dalam Al-Baghawi. Kemudian kita bacakan dari Ibnu Katsir, kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun, ay kama kafara haula'il musyrikuuna wastamarru 'ala syirkihim wa ibadatihim ma'allah ghairihi ma'annahum ya'rifuna bi'annahu al-khaliq ar-razik al-mutasarrif fil mulki wa'dahu alladhi ba'atha rusulahu bi tauhidi, falihadza haqqat 'alaihim kalimatullah annahum ashqiya min sakinin nar. Ini dalam Ibnu Katsir. Sebagaimana orang-orang musyrik itu terus menerus tidak berhenti di dalam kekufurannya, di dalam kesyirikannya, dan di dalam peribadahan kepada selain Allah berbarengan dengan ibadahnya mereka kepada Allah, namanya musyrik. Padahal mereka tahu bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Ar-Razik, Allah zat yang menciptakan dan yang memberi rizki, Al-Mutasarrif fil mulki, yang berbuat sekehendaknya terhadap kerajaannya, wahdahu, dia semata. Dan mereka tahu dia zat yang Ar-Razik, Al-Khaliq, Al-Mutasarrif fil mulki, telah mengutus rasul-rasulnya agar mengajarkan tauhid, agar manusia mentauhidkannya. Mereka tahu, tapi mereka terus di dalam kekufurannya dan di dalam kesyirikannya, maka wajib
diberlakukan pada mereka ketetapan Tuhanmu yang terdahulu, mereka sebagai penghuni neraka. Jadi orang-orang ini di dalam catatannya sudah tertulis sebagai orang-orang ahli neraka, sudah tercatat sebagai orang ahli neraka, dan dalam kenyataannya demikian. Mereka terus berbuat kekufuran, kesyirikan, maka berlakulah apa yang telah Allah tetapkan terdahulu, bahwasanya mereka sebagai ahli neraka. Apakah kemudian kita memahami berarti mereka dipaksakan oleh Allah biar masuk neraka? Makanya nggak bisa berlepas dari kesyirikan, dari kekufuran. Oh tidak, tidak. Kita sudah memahami, beriman kepada takdir, kandungannya 4. Yang pertama, Allah mengetahui apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat, Allah sudah tahu. Karena ilmu Allah meliputi perkara yang belum terjadi. Beda dengan ilmu manusia, meliputi perkara yang sudah terjadi saja. Tapi ilmu Allah, perkara-perkara yang belum terjadi Allah sudah tahu persis. Nah itulah yang Allah catat. Jadi si fulan nanti perjalanannya gimana? Mereka memilih jalan kekufuran sehingga sampai mati sebagai kafir, Allah sudah tahu. Itulah yang Allah catat, sehingga terjadi pada orang-orang kafir ini. Padahal perkaranya gamblang, kok mereka bisa dipalingkan sehingga memilih kekufuran, kesyirikan. Maka persis sebagaimana yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, mereka orang kafir, maka mereka sebagai ahli neraka. Bukan Allah memaksakan, tapi Allah mencatat berdasarkan ilmunya. Kita sekarang bermajelis taklim, ini hari Jumat pada maghrib. Kita sekarang mengkaji kajian tafsir surat Yunus, dan sekarang kita duduk di majelis ini. Bahkan secara rinci duduknya di pojok sana, di belakang, di depan. Sebelum ini terjadi, Allah sudah mengetahui terlebih dahulu dan sudah Allah catat. Maka berlakulah pada kita apa yang telah Allah tetapkan terdahulu di Lauhul Mahfuz. Kita baru bisa mengatakan, oh yang tercatat di Lauhul Mahfuz seperti ini, ya setelah terjadinya ini. Nah, kemudian di dalam tafsir At-Tabari mirip dengan Al-Baghawi dan Ibnu Katsir, al-qaul fi ta'wili qawlihi ta'ala kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun kama qad surifa haula'il musyrikun 'anil haqqi ila dhalal kadzalika haqqat kalimatu rabbika yaqulu wajib 'alaihim qada'uhu wa hukmuhu fi sabiq min ilmihi 'alal ladzina fasaqu fa kharaju min ta'ati rabbihim ila ma'siyatihi wa kafaru bihi annahum la yu'minun la yusaddiquna bi wahdaniyatillah wala bi nubuwwati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam tafsir At-Tabari. Sebagaimana mereka orang-orang musyrik telah berpaling dari kebenaran, mengambil kesesatan, maka demikianlah wajib berlaku ketetapan Tuhanmu yang terdahulu berdasarkan ilmunya. Di sini begitu, berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla, di mana mereka adalah orang-orang fasik yang keluar dari ketaatan, dari ketaatan kepada Tuhan mereka, mengambil kemaksiatan dan kekufuran. Annahum la yu'minun, bahwasanya mereka sebagai orang-orang yang tidak beriman, sebagai orang yang tidak mempercayai keesaan Tuhan, keesaan Allah, dan tidak mempercayai kenabian Muhammad SAW. Memang sudah tertulis di sananya begitu. Maka berlakulah pada dia apa yang sebagaimana telah ditetapkan. Mereka berada di atas jalan kekufuran dan nantinya masuk ke neraka. Memang ketetapan di sananya juga begitu.
Ini perkara yang gamblang bagi yang sudah membahas bab takdir, karena banyak sekali dalam Al-Quran tema semacam ini, banyak sekali. Bagi yang belum mempelajari mungkin akhirnya bingung, lah kayak begitu ya sudah, semuanya sudah ditetapkan di sana dan pasti terjadi sebagaimana yang ditetapkan, ngapain berbuat? Persis seperti para sahabat bertanya kepada Nabi SAW ketika Nabi bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian melainkan telah ditetapkan tempat duduknya di neraka atau di surga. Kemudian mereka bertanya, Rasulullah, afala natakilu, kalau begitu kita sandarkan saja, wong sudah ditetapkan di surga atau neraka. Apa kata Nabi? La i'malu fakulun wa yassarun lima khuliqalahu. Tidak, berbuatlah, karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang dia ditakdirkan. Makanya kita merenung, para jamaah, saya ini, kita ini dimudahkannya untuk berbuat apa? Ketika saya ini, kita ini dimudahkannya untuk berbuat kebaikan-kebaikan, semoga ini indikasi di catatan sana, saya ini ahli surga, kita ini ahli surga. Nah, sehingga ketika kita kemudian dimudahkannya untuk kemaksiatan, kok untuk maksiat tuh gampang banget, untuk ketaatan susah, maka kita mesti takut. Karena Nabi bersabda, setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuk penghuni surga atau penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan ke sana. Ini kita baru tahu setelah kejadiannya, kan belum terjadi. Di sana catatannya apa kita tidak tahu. Yang terpenting kita berusaha sekuat tenaga untuk menempuh jalannya. Jalan ke surga adalah ketaatan. Minta taufik kepada Allah agar berkemampuan untuk di jalan ketaatan. Ini orang-orang fasik, yang fasik di sini dan orang kafir, ya memang demikian catatannya di sana, demikian gamblangnya kayak apapun, ya memang catatannya demikian, sehingga mereka tetap memilih kekufuran. Sekali lagi, bukan mereka dipaksakan, karena yang Allah catat berdasarkan ilmunya bahwa mereka perkara yang gamblang itu tidak kemudian dijadikannya ibroh, kemudian ditadaburi, kemudian mengambil kebenaran. Ya salahnya dia, mestinya kan begitu. Mestinya kan, wah ini perkara yang gamblang kebenaran, Allah satu-satunya Tuhan, sehingga dia yang harus ibadahi. Wah ini hati yakin-yakinnya membenarkan, ya sudah bertahan di situ sehingga keluar dari kekufuran. Semestinya begitu. Tapi kok tidak keluar, terkungkung dalam kekufuran, makanya Allah bertanya, afala tattaqun, apakah mereka tidak takut? Allah juga bertanya, fanna tusrafun, maka dari jalan mana mereka bisa dipalingkan? Sekarang ayat yang berikutnya 34. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduh Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa anna tu'fakun. Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah? Barakallahu fiik. Qul, katakan. Jadi Nabi diperintahkan lagi. Artinya di sini Allah mengajak manusia menggunakan akalnya, di mana manusia diberi tool yang paling hebat yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya, yaitu akal. Maka Nabi diperintahkan untuk bertanya kepada mereka, Qul, katakan kepada mereka, hal min syurakaikum, apakah dari antara sekutu-sekutu kalian? Dalam Al-Baghawi mengatakan authanikum, berhala-berhala kalian. Man yabda'ul khalqa, tafsirnya yunshiul khalqa min ghairi aslin wala mithalin. Ada enggak yang menciptakan makhluk dengan tanpa contoh dan tanpa bahan apapun di awalnya? Ada enggak? Ada enggak dari antara sekutu-sekutu kalian, yaitu berhala-berhala kalian, yang memulai menciptakan sesuatu tanpa bahan apapun dan tanpa ada contoh sebelumnya?
Tsumma yu'iduhu, kemudian setelah itu, setelah dimatikan, kan diciptakan, diwujudkan, dimatikan, dia mengulanginya seperti awal. Ada enggak? Ada enggak? Ada apa enggak? Jadi Nabi disuruh untuk bertanya kepada mereka dengan pertanyaan demikian, dan mereka hati pasti mengakui Allah, di mana di ayat yang sebelumnya Allah menginformasikan, pasti mereka mengatakan Allah, sehingga tidak ada yang mampu demikian, menciptakan sesuatu tanpa bahan apapun dan tanpa contoh sebelumnya. Katakan rumput, bikin rumput tanpa bahan apapun dan tanpa contoh. Kalau rumput berarti sudah ada contohnya. Wah, itu rumput, bikin rumput, namanya sudah ada contohnya. Ini tanpa bahan apapun dan tanpa ada contoh sebelumnya. Kemudian dimatikan, dihidupkannya kembali persis seperti yang awal ketika mewujudkan. Ada enggak? Enggak ada. Maka Anda jelaskan. Pasti mereka akan menjawab enggak ada. Maka Anda yang menjawab, kul Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Yang bisa berbuat demikian adalah Allah. Allah yang memulai penciptaan tanpa ada bahan apapun dan tanpa ada contoh sebelumnya. Tsumma yu'iduhu, dan Allah mematikannya dan Allah mengulanginya persis sehingga ada kehidupan kedua. Yang menciptakan manusia tanpa bahan apapun Allah, tanpa contoh apapun sebelumnya Allah, dan manusia dimatikan dan nanti akan dihidupkan persis seperti keadaan awalnya. Enggak ada yang bisa demikian kecuali Allah. Fa anna tu'fakun, maka dari jalan mana kalian bisa ditipu? Maka dari jalan mana kalian bisa diberdaya, dibohongi, ditipu? Siapa yang menghias-hiasi kebatilan? Setan. Yang menghias-hiasi kebatilan adalah setan. Padahal manusia dengan fitrahnya pasti mengatakan yang berbuat adalah Allah, tidak ada selain Allah. Tetapi terkungkung di dalam kekafiran, kekufuran, kesyirikan, maka Allah bertanya, menjelek-jelekan mereka, fa anna tu'fakun, maka dari jalan mana kalian bisa ditipu, maka dari jalan mana kalian bisa diberdaya sehingga mengikuti kebatilan. Sekaligus di sini ada poin bahwasanya nantinya ada kebangkitan. Allah mewujudkan makhluk-makhluknya, menciptakan dan menghidupkannya, kemudian mematikannya, dan nanti akan Allah mengulanginya, dan Allah akan mengulanginya. Maka ayat ini sekaligus ada faedah yang bisa diambil, bahwa nantinya ada kebangkitan, Sekaligus ayat ini membantah orang-orang yang tidak percaya kepada adanya kebangkitan. Walladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah lah yang memulai penciptaan, kemudian Allah mengulanginya kembali, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan untuk mengulanginya kembali itu lebih mudah. Untuk mengulanginya kembali lebih mudah. Yang susah kan sebelumnya tidak ada apa-apa, tidak ada contoh, kemudian seseorang menemukan sesuatu penemuan. Ditemukanlah sebuah penemuan, namanya apa? Namanya pesawat. Kemudian orang mencontoh, itu namanya mengulangi. Yang namanya mencontoh itu lebih gampang. Nah, kok nggak bisa percaya bahwasanya kebangkitan nanti ada? Wong manusia lo awalnya tidak ada, dan Allah adakan dengan tanpa bahan sebelumnya dan tanpa contoh sebelumnya. Allah menciptakan Adam tanpa bahan sebelumnya dan tanpa contoh sebelumnya. Kemudian nanti Allah mematikannya. Masa untuk menghidupkannya tidak mampu? Menghidupkannya kan berarti
sama saja mengulanginya penciptaan. Memulai penciptaan tanpa bahan, tanpa contoh bisa kok. Maka masa sekedar menghidupkannya nggak bisa? Ya lebih mudah. Maka Allah berfirman, wa huwa ahwanu alaih walladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Dialah yang mencipta, dialah memulai penciptaan kemudian mengulanginya, dan mengulangi itu lebih mudah. Kok bisa tidak percaya kepada kebangkitan? Orang-orang kafir di hadapan Nabi nantang. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala ma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Jadi orang-orang kafir membawa tulang yang sudah lapuk di depan Nabi, dipruk, kemudian ditebar-tebar begini. Muhammad, ente bilang sudah kayak gini nanti ada kebangkitan. Gimana pikiran ente, gimana akal ente majnun, kata orang kafir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi disuruh menjawab, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan, jawab, yang menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Lah menghidupkannya kembali kan sekedar mengulangi. Dia mampu menciptakan dari awal kok, masa sekedar mengulangi nggak bisa. Nah, maka ayat ini juga yang kita baca sekaligus ada faedah yang bisa kita ambil, keniscayaan adanya hari kebangkitan. Kemudian yang berikutnya ayat 35. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amma la yahdi illa an yuhda. Fama lakum kaifa tahkumun. Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Lagi-lagi manusia harus menjunjung tinggi akalnya. Jangan dikebiri itu akal. Akal adalah perangkat yang Allah berikan pada manusia yang paling tinggi, yang membedakan dari makhluk yang lainnya. Sehingga Nabi pun diperintahkan untuk bertanya kepada mereka biar akalnya dipakai. Kul, katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh Allah katakan pada mereka orang-orang musyrik, hal min syurakaikum, apakah dari antara sekutu-sekutu kalian, yaitu berhala-berhala kalian yang kalian sembah, may yahdi ilal haq, yang bisa membimbing kepada hak, bisa membimbing kepada kebenaran. Qulillahu yahdi lil haq, katakan pada mereka, Allah lah yang membimbing kepada al-haq, kepada kebenaran. Afamay yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a, apakah zat yang membimbing kepada al-haq, kepada kebenaran, yang lebih berhak untuk diikuti? Amal la yahdi ila ayyuhda, ataukah orang yang tidak bisa membimbing sementara dia dibimbing? Ataukah berhala yang tidak bisa membimbing malah dia dibimbing? Berhala gak bisa ngasih tahu, berhala gak bisa ngatur-ngatur, diatur iya. Jadi berhala tidak bisa menghendaki apapun. Orang yang menghendaki berhala ini mau diapakan. Mana Allah di sini bertanya, apakah zat yang membimbing kepada al-haq lebih berhak untuk diikuti, ataukah sesuatu yang tidak bisa membimbing padahal dia itu sendiri dibimbing? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Pertanyaan-pertanyaan ini menelisik akal orang-orang kafir. Ayo gunakan akal, ayo gunakan akal. Makanya di akhir ayat ini Allah berfirman,
Fama lakum kaifa tahkumun. Gimana ente ini? Kok ente memutuskannya begitu? Kok ente memutuskan tetap terkungkung di dalam kekufuran, kesyirikan? Fama lakum kaifa tahkumun. Ini sama sebagaimana Nabi Ibrahim mendakwai ayahnya. Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, apa kamu menyembah ini berhala yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar? Apa kamu menyembah, wahai ayah, ini berhala yang gak bisa memberi makan, gak bisa melihat, dan seterusnya. Jadi ayahnya diajak bicara agar akalnya digunakan, dan fitrah pasti membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi dasar ayahnya ini memang tidak menghendaki kebenaran, meskipun fitrah membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Maka yang berjalan fisiknya, bukan akalnya lagi. Qal araghibun anta an alihati ya Ibrahim larjumannaka wahjurni maliyah. Ente benci sama Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim, tak rajam ente, atau sana pergi tinggalan aku sendiri. Jadi paling yang digunakan fisik karena akalnya sudah membenarkan klop dengan fitrahnya. Nah demikian juga di dalam ayat ini, siapapun yang kembali kepada fitrahnya maka akan klop dengan akalnya. Makanya kan Allah menjelek-jelekan, famalakum kaifa tahkumun. Famalakum, bahasa kita, ente ini gimana? Famalakum, gimana ente ini? Kaifa tahkumun, gimana memutuskannya? Kok demikian? Memutuskannya keliru, memutuskannya tidak benar, lari kepada berhala, tidak mentauhidkan Allah saja. Nah ini ayat 35.